ini akan menjadi langkah yang benar dan tepat lah. Memilih ketua organisasi, menyusun struktur kepengurusan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya untuk kita perbincangkan pada kali ini. Terkait dengan pusat atau nanti kita akan pilah menjadi zona Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya, itu nanti pada usulan menarik itu. Karena terkait dengan koordinasi ke depan dan bagaimana kemudian perjuangan itu tidak hanya sentral pada pusat saja, tapi juga harus mengakar ke bawah. Yang kedua, tentang arah kebijakan yang selama ini diperbincangkan di grup Pak Sayadi dan Pak Ketum tadi. 2 tahun yang lalu, sudah lama sih, 2 tahun 3 tahunan saya mendengar itu, kalau DTNP di Kemenak itu memang diproyeksikan untuk menjadi P3K. Mau bergerak atau tidak bergerak, nanti akan diproyeksikan untuk menjadi P3K. Tapi ketika saya tanya sama Pak Sekjen pada waktu itu, bukan Pak Sekjen DTNP ya, Pak Sekjen pada waktu itu, sampai kapan Pak? Pak Nurholis Setiawan maksudnya? Pak Bukan. Nurholis. Oh, sebelumnya. Oh, sebelumnya ya. Kemudian saya tanya, sampai kapan kemudian DTNP ini digantung seperti ini, tidak dimasukkan di P3K, beliau kemudian tidak bisa menjawab. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian perlu kita dorong ya. Tentunya kemudian harus juga mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi. Kalau di UIN memang sudah kayaknya sudah sejahtera itu. Jadi kalau P3K, di P3K kan itu kayaknya akan mengalami kemunduran, baik dari sisi kontrak maupun pada sisi finansialnya. Itu juga menjadi satu pertimbangan dan itu tidak bisa kemudian diperbincangkan dalam waktu singkat ya. Tapi itu membutuhkan satu rumusan-rumusan dan strategi yang betul-betul tepat dan benar gitu. Kalau hemat saya memang arah perjuangan kita adalah perpres untuk pengangkatan untuk menjadi PNS itu. Tapi yang perlu diingat, karena untuk mengeluarkan perpres itu tidak dilalui dengan jalan-jalan normal, maka ini perpres ini kan jalan-jalan abnormal ini. Kalau jalan-jalan abnormal itu biasanya melalui sektor politik ya. Sektor-sektor politik yang bisa kemudian masuk dari pintu belakang itu mendorong untuk menciptakan perpres agar DTNP itu jalan yang harus ditempuh. Tapi kemudian seberapa kuat kita memiliki bergen politik itu. Ini belum kita berkoordinasi dengan teman-teman yang memiliki kanal politik di Kementerian Agama atau di DPR ya. Bagi saya antara P3K dengan Perpres, PNS, ayolah sama-sama diperjuangkan mana yang kemudian goal duluan. Itu yang diperjuangkan, setelah itu kemudian kalau seumpama P3K itu goal duluan, sudah digolkan, setelah itu kemudian kita bergerak pada arah perpres itu. Memang saya belum tahu kondisi DTNP setelah di P3K kan itu seperti apa, saya belum tahu, hanya menjadi sebuah gambaran-gambaran saja. Karena sampai hari ini kan realitasnya memang belum ada gitu. Nah, di pertemuan kali ini kalau hemat saya, ayo kita bahas tentang persoalan-persoalan penyusunan struktur saja. Setelah itu kemudian kita akan struktur itu, menyusun struktur juga tidak gampang gitu.
karena harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan strategi yang kita miliki ke depan. Mungkin satu itu saja yang harus kita bahas, baru kemudian setelah struktur itu dibentuk dan sudah terstruktur, itu baru kita akan berbicara pada arah kebijakan atau arah pergerakan yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin itu saja Pak Afandi. Terima kasih dan selebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan dari Pak Adi jadi. Halo, Pak Adi. Oh, belum di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Pak Ketum, Bapak-Bapak, Bapak semua kebetulan ya. Alhamdulillah. Jadi ngobrol kelalakiannya bebas gitu kan. Saya khawatir, kalau serius banget saya khawatir nih. Ya, Pak Muhtaram ya. Ya, prinsipnya tadi ada beberapa poin dari Pak Habibie ya. Betul bahwa kita ya tidak bisa mengabaikan bahwa sudah ada beberapa satker PTKN, khususnya yang satker BLU, memang sudah dalam kondisi yang cukup nyaman dengan status dosen tetap bukan PNS-nya. Karena apa? Karena selain ada regulasi dari Pendis, dari Kementerian Agama, juga diperkuat oleh regulasi dari BLU, dari Kementerian Keuangan lewat PMK. Nah, itu juga termaktub di dalam PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, di sana contoh saya nggak bisa nyebutin di BLU mana ya, tapi di UIN Jakarta memang saya sendiri dosen tetap bukan PNS, ya alhamdulillah kita tunjangan profesi dapat, yang sudah lulus Serdos dapat juga sertifikasi dosen, uang makan juga sama gitu kan, kemudian kita juga diberikan kesempatan studi, kita juga diberikan kesempatan menjabat, walaupun mungkin nomenklatur jabatannya agak sedikit beda gitu kan. Nah, hal ini tidak dapat kita pungkiri ya, bahwa di satker-satker BLU dan cukup banyak yang BLU ini sudah tanda petik ada di zona kenyamanannya, sehingga mungkin suaranya agak berkurang gitu ya, Pak Ubaid, Pak Muhtaram, Pak Zayadi, mungkin suaranya agak berkurang gitu yang satker-satker BLU, karena ya memang jika kemudian dibandingkan apple to apple dengan P3K, belum apple to apple juga bahkan, karena P3-nya masih, P3K-nya kan masih dalam wacana gitu kan. Jadi ini yang kemudian greget di roh mereka kurang. Tapi saya pribadi tidak melihat ke sana ya, karena menurut saya diskusi saya bilang saya karena kebetulan waktu itu saya sendiri dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, memang di sana juga ada perdebatan dengan lahirnya UU ASN, khususnya PP 49 itu, bahwa ASN, nomenklatur ASN itu cuma ada dua, satu PNS, dua P3K. Nah, sementara di PP 23 ada kewenangan yang diberikan kepada pimpinan Satker BLU untuk mengangkat pegawainya yang dirasa dibutuhkan oleh pimpinan Satker BLU. Ini posisinya kan PP sama PP. Nah, tapi ini mereka terus terang ya mereka berjuang juga untuk mempertahankan PP ini. Nah, sisi yang lain kan Kemenpan RB bersikeras juga bahwa
Ya nanti ke depan kalau nggak salah 2022 atau 2023 ya semua nomenklatur pegawai rakyat warga negara Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah ya cuma dua, PNS atau P3K gitu kan. Kalau saya lebih kepada ya wes ini arah besarnya memang akan dibuat PNS dan P3K yang masih dalam kategori tadi 35 ke bawah masih punya peluang di PNS kan, ya terbuka saja walaupun sekarang dia DT bukan PNS, DT non PNS, ya monggo saja nggak apa-apa. Nah, tapi yang di depan mata kita akan dihadapkan pada dua pilihan, PNS dan P3K. Kita menurut saya ya, saya sounding ke teman-teman dosen tetap non PNS di UIN Jakarta, saya bilang ke depan ya memang kita harus memilih P3K, harus berjuang di P3K. Walaupun kemudian Pak Fandi ada juga UIN yang loh kita kan mau PTNBH Mas Adi ngapain lagi. Nah ini juga kan jadi wacana sendiri Pak Mukarram, Pak Habibie ya kan. Ini jadi kajian sendiri lagi karena ketika dia PTNBH maka yang terjadi kan seperti BUMN. Jadi pegawai tetap PTNBH-nya kan gitu. Nah, malah posisi yang PNS malah akan jadi pegawai titipan dari kementeriannya di PTNBH tersebut gitu kan. Nah, wacana-wacana ini ada terus terang di dosen tetap non PNS di UIN Jakarta. Tapi kami sudah menyepakati dengan kawan-kawan DT non PNS di UIN Jakarta bahwa kita nggak boleh tutup mata terhadap sesama dosen yang ada di PTKN lain yang mohon maaf mungkin nasibnya tidak kurang baik, kurang sejahtera gitu kasarnya lah ya. Ada yang saya bilang ya mereka paham gitu mungkin karena ditanya juga serdosnya dibayar apa enggak, remunnya dibayar apa enggak ya kan, ada yang cuma dibayar 50%, ada yang cuma 70%, serdos pun enggak dibayar, bahkan ada yang sampai sekarang belum pernah mengurus fungsionalnya kan, ada yang seperti itu. Nah kita menyepakati itu bahwa kita tidak boleh tutup mata terhadap perjuangan kawan-kawan dosen tetap di PTKN yang lain, sehingga kami sepakat bahwa kita juga akan bersama-sama dengan ikatan dosen tetap non PNS ini untuk memperjuangkan hal ini kan gitu. Nah itu yang pertama perlu saya sampaikan. Yang kedua berkaitan sama yang tadi diusulkan Pak Habibie, saya setuju bahwa kita sebagai tim formatur yang sudah diamanahkan, ditunjuk sama kawan-kawan, ayo kita tentukan dulu susunan kepengurusan sehingga seperti tadi saya bilang, ketika saya ketemu Pak Adib, Kasubdit Kelembagaan, atau nanti kita diundang audiensi dengan Pak Aceh Hasan, Waket Komisi 8, nah kita sudah membuatkan dokumen tertulis dengan legalitas dari ikatan dosen tetap non PNS dengan dalam bentuk SK kepengurusan ataupun itu. Jadi menurut saya langkah ini yang pertama yang harus kita lakukan. Selebihnya kalau udah ada kepengurusannya, udah ada SK-nya, walaupun ada ART bisa, menurut saya nggak apa-apalah, belakangan bisa kita susulkan. Yang penting ketika kita ketemu sama Pak Kasubdit, kita ketemu sama Pak Aceh, atau kita barangkali mau ada sounding ke Direktur Diktis atau ke Pendis, atau bahkan mau langsung ke DPR kan enak gitu. Tidak kemudian secara emosi kita membuat gerakan langsung duduk di sana bawa kemah, camping atau apa gitu kan. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal dulu. Sementara itu Pak Afandi, Bapak, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Pandangan-pandangan dari Pak Adi juga tidak jauh beda dengan kondisi-kondisi yang ada, maka bagaimana kemudian struktur ya terlebih dahulu sehingga kita mudah untuk melaksanakan apapun.
dalam perjuangan ini. Baik, mungkin terakhir dari Pak Ibnu Hajar, monggo pandangannya dalam informator ini. Terima kasih. Monggo. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur Hasan. Ya, saya mohon maaf karena tidak mengikuti dari awal pertemuan ini karena tadi saya perjalanan pulang. Ini juga lagi di kampung orang tua, kan orang tua lagi sakit, jadi saya bolak-balik Makassar, Jeneponto. Ya, menyimak dari apa yang saya bisa simak mulai pertengahan pertemuan mungkin tadi pembicaraan, ya sebenarnya saya ikut alur aja, terkhusus dari masukan Pak Habibie yang tentu itu harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua karena memang jejak-jejak perjuangan masih ada sama beliau dan perlu untuk kemudian disampaikan di forum ini untuk jalannya konsolidasi lanjutan. Tinggal penyamaan persepsi untuk tahapan-tahapan selanjutnya apalagi yang perlu dibenahi terkait tentang naskah akademik yang sudah dibuat tentu untuk perlu disempurnakan dan dipatenkan sebagai bahan kita ya untuk dasar kita untuk bergerak gitu, untuk mengkomunikasikan ke baik di DPR RI maupun di Kementerian Agama dan Kemenpan RB. Untuk sementara Pak Nur mungkin itu saja dulu dari saya lebih banyak menyimak aja dulu sembari tetap juga menyimak di grup-grup yang lain gitu. Yang jelasnya memang titik konsolidasi nasional ya tetap mungkin di ibu kota Jakarta dan kita berharap bisa diinisiasi dan difasilitasi kawan-kawan dari Universitas Hidayatullah Jakarta gitu. Untuk kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panjenengan semua dan para tim formatur sudah menyampaikan pandangannya yang kemudian dari sekian pandangan itu mengkerucut pada dua hal. Pertama, untuk menyegerakan adanya susunan kepengurusan dan yang kedua menentukan arah selanjutnya. Nah, karena memang tidak ada mekanisme yang ada terkait dengan adidana ART, maka alangkah juga menjadi pertimbangan besar apa yang disampaikan Pak Habibie, Pak Ketua Komisioner, Demisioner, bahwa kita ngambil pada poin 1B, sehingga bagaimana tim formatur kali ini sudah bisa dan dianggap legal untuk menentukan dan menunjuk dan membentuk susunan dan struktur kepengurusan. Sehingga ketika struktur kepengurusan itu sudah terlaksana, maka untuk menentukan arah dan langkah seterusnya sebagaimana pandangan para tim formatur barusan, itu lebih mudah saya kira. Baik, saya juga tawarkan untuk bagaimana mekanisme penunjukan dalam hal ini. Ini sudah mengarah bagaimana? Kira-kira mungkin ada kesepakatan, saya kira disepakati bahwa saat ini kita akan menentukan, tim formatur akan menentukan dan memilih membentuk struktur kepengurusan Ikatan Dosen Tetap Bukan PNS. Kira-kira gimana? Setuju? Sepakat ya? Sepakat. Setuju. Oke, baik. Lanjut. Kita fokus ke itu. Nah, tawaran mekanismenya bagaimana? Monggo, persilakan. Kalau menurut saya tidak usah menggunakan mekanisme voting, toh kita juga kekeluargaan. Ayolah kita bicara siapa yang ditunjuk, siapa yang dipercayai, dan siapa yang diamanai.
itu lebih elegan dan lebih terbuka pada kita untuk memulai sebuah perjuangan. Ya, setuju. Saya pikir kalau boleh usul ya, ini kan berkaitan juga dengan sejarah panjang yang sudah dilakukan. Ya, kalau boleh diperpanjang yang Pak Ketum gitu kan, Pak Habibie gitu kan, yang masih aktif, yang ada di Formatur, itu dulu kita dorong menjadi pengurus utama, ketum, sekjen gitu kan. Selebihnya, ayo kita siap sama-sama duduk di kepengurusan. Begitu mungkin kalau saran saya Pak Pandi. Monggo, siap. Karena kan berhubung kalau ya. Jadi gini Pak, jadi untuk karena sudah disetujui kita akan menentukan kepengurusan yang baru, maka untuk legalitasnya kita sahkan dulu tim formatur ini. Artinya di SK tim formatur itu kita buatkan latar belakangnya, kemudian tugas tim formatur, gitu. Baru berikutnya kita berbicara siapa yang kita tunjuk sebagai pengurus ini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Perlu legalitas untuk bagaimana tim formatur bisa membentuk. Nah, legalitas itu apakah kita buat hari ini atau memang bagaimana? Pak Apandi, Monggo Pak Mutarom. Saya setuju dan sepakat bahwa kita harus memenuhi aspek administrasi, bahwa kita harus mengesahkan dulu tim formatur ini dalam bentuk SK, untuk kemudian nanti tugasnya itu juga dicantumkan di dalamnya dengan menguraikan konsideran terkait dengan asal usul dibentuknya tim formatur. Kemudian baru salah satu tugas tim formatur adalah memilih dan menunjuk pengurus inti atau pengurus tidak pengurus inti, maksudnya pengurus pusat. Nah, tetapi karena memang saat ini kita sedang sambil berlangsung dan itu membutuhkan waktu untuk membuatnya, saya pikir kalau misalnya disetujui, mohon pendapat yang lain, itu kita tetap buatkan, tetapi tidak dalam waktu sekarang. Jadi kita nanti satu paket dengan SK SK pengurus pusatnya. Jadi kita buatkan SK formatur, kemudian kita buatkan juga SK keputusan tim formatur yang ditandatangani oleh 9 orang ini, menunjuk di antara 9 orang ini sebagai ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Selainnya bisa dalam bentuk struktur yang lain. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita masing-masing, karena kita kan tadi mengedepankan musyawarah mufakat, kita masing-masing orang mengusulkan, karena tidak mungkin misalnya saya harus menyampaikan, saya mengusulkan mengajukan, itu tidak mungkin. Misalnya kita mengusulkan 3-4 orang, baru kita musyawarahkan. Itu kalau misalnya disetujui. Maka misalnya ketika itu disetujui, ya artinya saya akan mengusulkan 4 orang, misalnya Pak Ali 4 orang, nanti baru kita musyawarahkan. Karena saya setuju bahwa kita harus punya koordinator wilayah, Pak. Wilayah Sumatera, ada bagian selatan, karena jumlah kita kan 58 PTKIN untuk PTKIN, yang petunnya mungkin lebih banyak. Mungkin cukup wilayah Jawa, Bali misalnya, Sulawesi Timur, kemudian Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Mungkin kita tim formatur akan lebih banyak bicara ke situ, Pak. Kalau pendapat saya begitu, Pak Apandi. Baik, terima kasih Pak Muhtarom. Jadi jika disetujui apa yang disampaikan Pak Muhtarom, bahwa konsideran terkait dengan keputusan dan hak tim formatur untuk memilih dan menunjuk secara tertulis itu tidak sekarang, artinya menyusul dengan SK pengurus pusat nantinya. Kira-kira gimana? Dan saya siap membuatkannya, Pak. Nah, Pak Muhtarom siap membuatkannya. Mantap. Sepakat ya? Ya, jadi tim formatur itu konsiderannya adalah konsolidasi nasional yang telah dinilai mencukupi quorum, kemudian masa berakhir urusan yang lama, dan tanggalnya tentu tanggal hari itu. Gitu. Kemudian hari ini kita
untuk bekerja pada hari ini. Nanti tanggalnya berhimpitan. Kalau Boleh yang saja. mengesahkan formatur, Pak. Niko Yang Pak mengesah- Habibie. Kalau yang mengesahkan formatur mungkin masih bisa pengurus lama. Oh, oke. Oh, siap, siap. Pengurus lama dan quorum pada hari kemarin itu apa namanya? Ya, formatur ini juga sebenarnya intinya. Quorum kita pada hari pertemuan sebelumnya konsolidasi nasional. Hari Senin. Jadi yang memutuskan itu konsolidasi nasionalnya, yang saya itu mengetahui. Ya, ketetapan sidangnya dianggap saja kemarin konsolidasi itu kongres misalnya. Ketetapan sidangnya memutuskan 9 orang tim formatur, yang mengesahkan juga 9 orang ini. Karena kita pengurus pusat, nanti diketahui oleh Pak Ketum Demisioner dan Sekjen Demisioner. Paling itu ya. Bisa. Siap, siap. Boleh? Bagaimana? Jadi kita kerja dulu, nanti SK-nya belakangan, gitu kan? Kira-kira begitu sederhananya. Baik, sekarang yang kedua, itu usulan dari Pak Mukhtarom juga bahwa untuk lebih sistematis, karena kan tidak mungkin untuk mengusulkan diri sendiri dan seterusnya, banyak hal, maka masing-masing tim formatur diberi kesempatan untuk mengusulkan 4 orang. Untuk apa? Ketua umum, Pak. Ketua umum. Ya, untuk ketua umum. Nah, ini juga mempertimbangkan dari yang diusulkan Pak Ubed tentang bagaimana membentuk zona-zona koordinator. Nah, nanti itu akan menyusul ketika sudah minimal harian dari pengurus pusat itu terbentuk, baru kita membentuk zona koordinator, zona dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Apakah disepakati yang disampaikan Pak Mukhtarom bahwa setiap tim formatur ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tim formatur yang diizinkan untuk mengusulkan 4 orang yang kemudian itu dimusyawarahkan. Kira begitu. Kalau isul Pak, kalau ini 6 orang mengusulkan 4 orang lah, gimana? Baik, kalau tidak 4 orang, berapa orang? Kalau dirasa tidak proporsional gitu, kalau 4 itu adanya 6, 4 ini kan mumet deh. Akhirnya gini aja Pak, ini nanti kalau usulan Pak Mukhtarom itu kan menunjuk 4 orang kemudian memberikan suaranya kan? Iya. Memberikan kesediaannya dulu. Kalau yang bersangkutan 4-4-nya bersedia, baru kita. Setelah itu baru kemudian. Nah, kalau gini aja Pak, kalau misalnya gini aja Pak, biar cepat ya. Jadi ini hanya 6 orang kok. Ini hanya 6 orang. 7 plus Pak Ketum. Oh iya, maaf Pak Ketum, maaf. 7. Kita ngasih pandangan saja. Ini saya milih siapa, alasannya seperti apa. Itu lebih elegan dan lebih bermusyawarah kayaknya. Sekalipun mau menunjuk diri sendiri nggak masalah lah, nggak masalah. Baru kemudian nanti kita lihat terakhirnya. Boleh, kita mulai pandangan dari saya dulu Pak ya. Pak Ali dari institusi mana Pak? Jember Pak. Oh Jember. Ya. Baik, ya. Gimana Pak Mukhtarom? Dimulai Pak Mukhtarom atau memang tunjuk atau gimana? Ya terkait ini mungkin dari Pak Ketum itu. Terkait dengan mekanisme. Ya. Ya, tentu tadi yang diusulkan bisa 4, bisa 2. Kenapa 4? Mungkin artinya ada banyak alternatif dan memberikan kesempatan kalau misalnya langsung menunjuk 1 orang yang bersangkutan tidak bersedia, kemudian kita paksa untuk bersedia kan agak juga ya. Oh gitu. Siap, manut. Kalau boleh, saya mulai dari saya untuk mempercepat prosesnya. Saya mengusulkan dengan pandangan pertama tentu ke-6 formatur di luar Pak Ketum yang hari ini hadir, termasuk Pak Ahmad Zayadi dan Pak siapa satunya ya, Pak Ahmad Zayadi dan Pak Ahmad Paidi. Saya pikir semuanya layak untuk menjadi seorang ketua umum Ikatan Dosen Top Non PNS.
tetapi atas pertimbangan misalnya akses ke ibu kota, kemudian juga akses ke kementerian dan historis yang telah dilakukan. Mungkin saya mengusulkan 4 orang. Pertama Mas Ubaidillah, yang kedua Pak Andi Cahyadi, kemudian yang ketiga Pak Ahmad Zayadi, dan yang keempat Pak Muhammad Nur Afandi. Yang lainnya tentu seperti Pak Ibnu Hajar, sebetulnya ini cocok, cuman karena Pak Ibnu ada di ujung timur, jadi mungkin aksesnya Makassar kita ya. Dan memang yang aksesnya dekat di ibu kota lah, karena medan tempur kita di ibu kota. Jadi ya, wilayah strategis, wilayah Syarif Hidayatullah kan gitu misalnya. Yang memang nembaknya dekat dan konsolidasinya dekat. Ya, baik Pak Muhtarom sudah memulai mekanismenya. Jadi pandangan beliau ada 4 Pak ya? 4 Pak. 4. Ada Pak Ubaidillah, ada Pak Adi Cahyadi, dan Afandi, dan juga siapa satu Pak? Pak Muhtarom? Pak Zayadi. Pak Zayadi. Mana Pak Zayadi? Pak Zayadi. Oke. Ini ada 4. Nah, terus mekanisme ini gimana? Kalau saya usul, Mas. Saya usulnya beda, Mas. Halo. Ya, monggo Pak Ubed. Kalau usul saya pertama Pak Andi ya, kandidat ketua umum Jakarta. Kemudian yang berikutnya Mas Muhtarom yang di Palembang. Terus Jawa ya, nanti ada Jayadi di tengah sama Jawa Timur itu. Jadi ya sekalian pertautan untuk menggandeng yang lain gitu. Kalau saya ya dukung lah gitu. Jadi nanti bisa masuk, tidak menjadi ketua umum itu nggak apa-apa lah. Istilahnya saya yang ikut di pengurus tapi tidak harus jadi ketua umum. Gitu. Jadi saya terus terang aja begitu. Jadi nanti biar bisa membantu maksimal kerjanya kencang tapi tidak harus jadi ketua umum. Nanti saya mendorong yang Jakarta saja yang bisa istilahnya cepat itunya konsolidasi informasinya macam-macam dan peta kebijakan itu pertimbangan saya. Nah, kalau ya yang lain nanti ya jadi pengurus, cuma mungkin ketua umum, bendahara sama sekretaris sekjen ya. Nanti juga bisa model-model wakil ketua umum untuk mewakili koordinator wilayah atau apalah istilahnya. Itu biar terakomodasi sebagai pengurus nasional supaya merasa tanggung jawabnya besar dan semangat gitu. Terus kalau di kerja harian memang ya ada sekjen, wakil sekjen, ada yang lain, bendahara, wakil bendahara seperti ini. Saya kira kebutuhannya kan kita 3 itu dulu, penentuan ketua umum, kemudian sekjen dan bendahara umum, 3 itu. Saya kira itu. Jadi usulan saya begitu ya. Ya, Jakarta sebagai poros, kemudian berikutnya. Oke. Iya, ada Pak Adi, ada Pak Muhtarom, jadi Mas Ubaidillah. Ya Mas Afandi lah. Yang dari yang Madura siapa Mas itu Mas kemarin? 4 ya kita usulannya. Ya, Pak Ahmad Faidi Madura. Faidi masuklah. Kalau tadi Mas Afandi udah ditunjuk oleh Mas Muhtarom, geser dikit ke Madura. Biar ada yang ya zona timur istilahnya ya. Madura kan jangkau Jember dan Tulungagung sama Surabaya juga. Oke, gitu aja Bang. Nanti lanjut lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kemudian monggo Pak siapa atau Pak Ketum? Saya ya. Kalau menurut saya semuanya tentu punya kapasitas untuk jadi ketua umum dan perangkat lainnya. Tetapi kita kembali lagi misalnya Pak Muhtarom itu beliau sedang studi misalnya. Itu juga saya sendiri dulu waktu menjabat juga sedang studi. Yang mau tidak mau banyak sedikit sangat menyita pikiran.
ada dua pikiran. Jadi saya usulkan Pak Afandi, kemudian Pak yang dari UIN Jakarta tadi, kemudian Pak Afandi yang dari UIN Jakarta. Siapa yang dari UIN Jakarta, Pak? Pak Adi. Adi Cahyadi. Karena Pak Ubay sudah secara sudah menolak. Jadi mungkin yang ketiga ya, Ya. Pak Faidi dan Pak. Saya itu masih berharap Pak Muhtarom jadi sekjennya sebenarnya. Iya. Ya, langsung Pak Muhtarom. Ya. Saya koordinator wilayah Sumatera saja, Pak. Itu katanya Pak Koordinator Muhtarom. wilayah semua. Informatur aja yang menentukan nanti. Aduh. Baik, ini Pak Habibie. Sekarang Pak Adi Cahyadi. Iya, sama sebetulnya saya sama dengan Pak Muhtarom ya. Saya lagi persiapan WIP 1, WIP 1. Kemarin habis seminar proposal gitu kan. Jadi ya sebetulnya siap aja tapi tidak untuk ketua umum. Kalau sama-sama di pengurusan kami siap gitu kan. Kalau usulan saya langsung saja 4 nama ya, Pak Afandi, kemudian Pak Muhtarom, kemudian Pak yang Pak Mekasan itu kemarin Pak Faidi ya, Pak Faidi. Satu lagi siapa baiknya, Pak Ubaid kali masih oke Pak Ubaid nih. Itu aja Pak Fandi. Baliklah. Baliklah lagi. Monggo Pak Ali Hasan. Uang lah. Hah? Entah. Saya sih ini, kalau ingat kemarin bahasanya Pak Habibie di konsolidasi nasional itu, Pak Habibie langsung bilang, sudahlah tunjuk saja Pak Nur Afandi jadi ketum. Maka saya, kalau seingat saya Pak Ketum, maka kalau saya sangat berharap ada Pak Afandi, ada Pak Muhtarom, ada Pak Adi sebagai perwakilan wilayah ya. Dengan Pak Ubed kalau dipaksa. Kalau mau dipaksa, karena beliaunya nggak mau barusan. Kalau mau dipaksa, Pak Ubed. Karena pertimbangan untuk jadi ketum itu kan tidak hanya sekedar lokasi ya. Tidak hanya sekedar lokasi. Tapi juga relasi. Itu yang penting. Bagaimana kemudian relasi itu dibangun, dan saya yakin juga teman-teman kayak Pak Ibnu Hajar, Pak Ubed, Pak Muhtarom, Pak Adi, Pak Nur Afandi juga memiliki relasi yang sangat bagus untuk menggedor Jakarta baik di Kemenak maupun di wilayah kementerian maupun menteri. Jadi pertimbangan yang sederhana bagi saya, Pak Afandi hari ini memiliki kedekatan dengan Pak Babun karena ketua forum rektor DTKIN itu, dan saya yakin Pak Afandi ini kayak anak-anaknya. Kalau tadi saya bilang sebelum mulai itu Pak Afandi itu kalau sama Pak Babun itu sering tidur bareng, itu ya betul itu, betul. Jadi kayak anaknya.
pada aspek relasi mungkin Pak Nur Afandi nanti bisa menggedor melalui jaringan-jaringan ketua rektor PTKIN baik di Kemenak maupun di Menteri. Saya ingat betul bahwa Pak Zainud Tauhid ya, Wakil Menteri Agama, itu beberapa kali datang ke rumahnya Pak Babun Soeharto, dan yang menerima itu adalah Mas Afandi. Yang menerima, setahu saya. Cocok nih. Setuju, bungkus. Pak Nur Afandi aja. Cocok, bungkus. Saya begitu. Panjang lebar nih. Jadi Pak Afandi, Nggak bisa ditolak lagi nih, ketuk palunya. Belum selesai. ketumnya itu saya ini dengan segala hormat lah Pak Afandi lah. Kemudian sekjennya Pak Muhtarom, bendaharanya Pak Adi Cahyadi. Makassar sulit untuk Pak Afandi. Kita gedor Jakarta. Pak Bibi, kalau saya mengusulkan gini. Jadi saya masih berharap Pak Afandi itu jadi ketum ya. Kalau Pak Muhtarom jadi sekjennya, sekretarisnya. Apa kita tidak butuh wakil ketua gitu? Ya nanti wakil ketua. Nah, wakil ketuanya diisi dari formatur ini juga kan? Nanti diisi oleh Pak Cahyadi karena Pak Cahyadi itu lebih dekat lokasinya ya di Jakarta dan bisa mendobrak kemana-mana. Dan itu penting gitu. Kecuali nanti mau diisi oleh koordinator wilayah sebagai ketua 1, ketua 2, ketua 3 itu saya juga nggak paham itu. Nanti kita rumuskan. Saya Kalau boleh ini Pak, boleh nambahkan Pak. Boleh. Pada prinsipnya setuju ya Pak Afandi, tapi sekjennya kalau saya boleh usul Pak Adi Cahyadi Pak. Saya kalau misalnya diizinkan akan jadi bendahara ya Pak ya? Wilayah Sumatera saja. Pak Muhtarom. Itu cocoknya Pak Adi itu jadi bendahara karena bendahara itu di Jakarta aja gitu. Semua, nggak boleh. Lagian Win Jakarta kan lebih sejahtera katanya. Pak Muhtarom udah cocok sekjen Pak Muhtarom. Pak Muhtarom tetap di sekjen aja Pak. Ya, Pak Muhtarom di sekjen. Wah, ngikuti mandatnya Pak Ketum Dimisioner ini. Saya sepakat Pak Muhtarom jadi sekjen. Iya, Pak Afandi ketua umum, kemudian Pak Muhtarom sekjen, Pak Adi Cahyadi bendahara. Itu akan lebih memudahkan karena Pak Adi itu di Jakarta itu kalau mau kunjungan ke Jakarta mungkin Pak Adi bisa lebih menyiapkan segala hal gitu. Misalnya hotel, Bungkus, ya sudah setuju. Ya. Saya kalau boleh diizinkan untuk memilih Pak. Pilih bendahara ya. Wakil ketua saja. Wakil ketua. Mungkin bisa langsung wakil ketua bidang wilayah. Karena tadi Pak Muhtarom udah janji mau bikin SK formatur kan. Ya, kalau untuk backup administrasi saya akan bantu meskipun saya bukan di sekjen. Siap kapan saja untuk dibutuhkan karena insya Allah saya siap. Tapi kalau sekjen karena saya ini terus terang baru semester 1 Pak. Justru karena baru semester 1 Pak. Nah, saya juga Dan mulai akan menyusun. Jadi Pak Adi mungkin lebih pas lah karena sudah mungkin Pak Adi di bendahara aja lah Pak Adi ya. Ya saya setuju Pak, dan bersedia kalau di bendahara gitu kan. Jadi tapi kalau di Cocok. Pak Faidi sekjen bagaimana teman-teman? Pak Faidi dari Pamekasan Madura. Ya. Mana beliaunya ini? Tapi beliaunya nggak ada. Nggak ada Pak. Saya setuju Pak Muhtarom Pak kalau bisa digoyang lagi gitu kan. Ya Pak Muhtarom, saya juga setuju sebenarnya, tapi beliau udah. Ya, saya agak ini Pak. Khawatir saja tidak ini. Tapi insya Allah backup di tim formatur dan pengurus harian insya Allah siap. Nah, tapi jangan di sekjen. Kalau saya ingat perjuangan Pak Muhtarom dari awal sampai akhir. Iya, itu masalahnya. Juga Pak Muhtarom yang bisa untuk menggerakkan dengan Mas Afandi, saya yakin betul Pak Muhtarom itu bisa di sekjen.
Coba saya izin. Banana. Saling bantu lah Pak Muhtarom nanti sama-sama. Oke, saya bersuara ya. Silakan Pak Ubed. Halo. Ya, Mas Ubed. Ya. Pak Habibie kok. Saya kira ada ada beberapa elemen ya untuk menyusun ini. Saya kira elemennya adalah salah satunya adalah Pak Muhtarom ini kan sudah lama bergerak dari bawah dan mengorganisir di ini, dan di nasional juga udah lama kita ketemu nih kayak gitu. Saya meneruskan estafet lama kan biar nggak hilang itunya, baik semangatnya, sejarahnya dan sebagainya gitu. Saya kira kalau Mas Muhtarom di sekjen, saya kira bisa lah. Kalau untuk urus koordinator wilayah kayaknya banyak itu di daerah mana tadi Sumatera itu kan banyak itu. Selain Muhtarom ini kan kita udah levelnya ini di formatur. Iya. Itu Mas Muhtarom Ya, di Sumatera itu ada Pak Muammar Al-Kadafi dari UIN Riau itu sepertinya bisa beliau itu ya. Iya. Jadi Pak Muhtarom di sekjen aja Pak. Nggak apa-apa. Ke Jakarta. Nanti terus. Karena pengabdian itu ada pahalanya. Gridnya, ada nilainya ada gitu. Pahalanya. Ada pahalanya dan ada nilainya gitu. Nah, barokahnya kan nanti. Barokahnya nanti. Nanti kan nggak tahu kita jadi apa ke depan kan gitu. Oke. Saya kira Mas Muhtarom sekjen, kemudian tadi siapa ketua umumnya? Pak Fandi. Pak Fandi. Nah, bendahara umumnya Mas Jakarta ya Mas Adi ya. gitu. Nanti yang lain yang di formatur ini cukup dari wakil ketua aja. Ketua ini nanti ex officio-nya dengan koordinator Jateng DIY atau Jawa gitu. Per pulau istilahnya, biar mudah gitu. Cocok. Ya, saya sebetulnya tidak bersedia, tapi untuk saat ini dengan berbagai macam pertimbangan, kalau diizinkan saya boleh diwakil ketua saja, di wakil sekjennya. Kami yang di formatur ini mayoritasnya tidak mengizinkan. Betul. Ya, nggak apa-apa. Ini begini, saya kasih pendapat. Jadi kalau memang tim formatur mengizinkan, gitu kan? Mau jadi wakil ketua juga Pak? Ya. Jangan-jangan Pak Fandi mau jadi wakil ketua juga? Wakil Menteri, Pak. Ini tanggung jawab saya kira. Ya kalau boleh nawar, ya akan nawar juga. Tapi kalau kemudian sudah tim formatur menetapkan begitu, ya monggo sudah. Asalkan satu catatannya, Pak Muhtarom sekjen. Ketemu itu Pak. Luas sama buku itu. Sepakat Pak. Cocok. Udah sah. Bungkus Pak Ibnu, bungkus. Monggo Pak Ibnu. Pak Ibnu aja. Setuju. Ya setuju. Pak Nur Afandi ketua, sekjen Pak Muhtarom, ya bendara Pak Adi. Ya sudah bungkus, kita ini wakil kota backup totalitas tanpa batas. Lanjutkan perjuangan. Siap Pak, siap. Siap Pak Muhtarom ya. Ayo Siap. Insya Allah siap. Amin. Pertimbangannya Pak Muhtarom semester 1, saya sudah mau akhir ini, belum selesai. Baik, tim formatur yang berbahagia. Jadi nggak jadi yang saya nulis maunya saya hitung ini. Tawarannya Pak Muhtarom. Jadi ya berat sekali karena ini tanggung jawab nasional lagi bagaimana kemudian. Tapi kalau ingat perjuangannya dan bagaimana ingat saya ketika ikut Pak Rektor, hampir setiap pertemuan forum rektor itu saya ikut, hampir. Terutama akhir-akhir ini pada masa pandemi dengan Zoom, karena mesti admin Zoom-nya saya. Jadi paling tidak informasi itu tidak jauh dan pemahaman itu kita bisa ini. Selain itu, saya malah berharap berbeda. Ternyata forum berbicara beda. Pak Muhtarom jadi ketua, rencana begitu harapan saya.
Tapi enggak apa ya, enggak apa-apa lah kalau memang itu, karena memang siapa lagi kalau bukan kita, menurut saya begitu. Monggo, terima kasih banyak kalau memang kepercayaan itu diberikan kepada saya selaku ketum, Sekjen Pak Muhtarom, kemudian Pak Adi Cahyadi di Jakarta itu bendahara. Insya Allah ayo kita. Masa konferen. Aku belum Pak Dodo lagi itu di kantor. Baru pulang. Gimana Pak Yuk, Ubed? bentar. Oh. Yuk, Assalamualaikum. Jadi ayo lagi kita berjuang, karena saya juga melihat kalau apa kelebihannya sosok Afandi saya kira sama. Tapi kok saya melihat optimis dengan bagaimana perjalanannya forum rektor gitu, bagaimana kemudian terutama pada proses alih status dari 9 sehingga mengkerucut menjadi 6, itu hampir saya mengikuti, terutama dengan Pak Rektor Purwokerto, Mas Ubed. Insya Allah tahu siapa, bukan siapa, tahu Afandi pernah sering ketemu di Jakarta. Ya kalau memang itu ya harapannya ya terima kasih, ya siap lah, karena ini perjuangan saya kira, karena untuk nilai profit kan nggak ada sebetulnya, tapi ini perjuangan masa depan kita bersama. Pasti masa depan kita bersama ini yang kemudian akan dinilai pahala oleh Allah. Baik, terima kasih. Saya selaku pemandu acara, bahwa tim formatur yang dihadiri oleh Nur Afandi dari Jember, Pak Ali Hasan Iswanto YIN Jember, dan Pak Adi Cahyadi UIN Jakarta, Pak Muhtarom UIN Palembang, dan Pak Ibnu Hajar dari mana Pak Hajar? Makassar. Pinalaudin Makassar. Dari UIN Makassar, dan Mas Ubaidillah dari UIN Mojokerto, dan Pak Ketua Komisioner dari YIN Kerinci. Semua itu selaku tim formatur memutuskan dan menentukan sekaligus memilih struktur kepengurusan pengurus pusat, dosen tetap bukan PNS di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang sudah menunjuk ketuanya Muhammad Nur Afandi, YIN Jember, sekretarisnya Bapak Muhtarom dari UIN Palembang, dan bendaharanya Bapak Adi Cahyadi YIN Jakarta. Itulah keputusan kesepakatan rapat tim formatur pada kesempatan kali ini. Tinggal kemudian membuatkan konsideran atas apa yang tadi dibicarakan dan hasilnya. Yang jelas Pak Muhtarom sudah paham itu, karena juga stempelnya sudah ada di Pak Muhtarom. Jadi kalau stempel di Palembang, masa bagaimana mau transfer stempel saja ke lain tempat, kan juga masih susah Pak Muhtarom. Nanti diadang PSBB stempelnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada hal lain dari forum ini, atau nanti kita agendakan, mohon kesediaan waktu tim formatur, kita akan ada meeting lagi untuk menentukan struktur selanjutnya dan penentuan sebagaimana yang diusulkan Pak Ubed, zona-zona itu. Apa dibahas hari ini atau pada pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya aja, Bang. Karena hari ini ya. Siap. Anu aja, Pak Fandi. Ya. Ini hanya mau menegaskan tadi yang dibacakan Pak Afandi, kan pemilihan ketua di bawah Kementerian Agama. Ini di dosen tetap non-PNS Republik Indonesia ya. Jadi tidak berada di bawah Kementerian Agama, jadi ada Kemenak. Itu yang ingin saya sampaikan, Kemenak. Pak Afandi.
Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan agar organisasi ini tetap dikendalikan oleh teman-teman dari Kementerian Agama. Meskipun demikian, karena jejak organisasi ini menghimpun dua jenis perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama dan di bawah Kemendikbud. Jadi di strukturnya nanti diselipkan juga teman-teman dari PTUN, perguruan tinggi umum. Juga ada yang di grup. Memang maksud kita sebenarnya bukan PTKIN, PTKN. Perguruan tinggi keagamaan negeri. Artinya yang Kristen juga, yang Hindu juga, kalau ada akses ke sana juga kita masukkan nanti dalam pengurusan. Itu Pak Afandi. Oh, siap. Karena apa? Karena kalau semuanya dari PTKN, ada kecenderungan nanti tidak diterima sama teman-teman PTUN, dan dana kita yang ada di bendahara sekarang itu orang PTUN, nanti nggak mau dikasih. Nah, itu intinya. Oke, siap. Usulan yang bagus. Memang juga sudah diwacanakan oleh Pak Ketua Demisioner sebelumnya. Nanti kita akan membumbui dari struktur ini dari unsur PTUN, PTKIN dan PTKN. Ya. Begitu saya kira Pak Ketua ya. Siap. Baik, kita sudah menghasilkan tim formatur untuk membentuk struktur harian, tinggal membumbui struktur berikutnya. Kita akan bertemu kembali. Saya akan koordinasi dengan Pak Mukhtarom dan Pak Adi Cahyadi untuk pada meeting berikutnya untuk melengkapi struktur susunan kepengurusan pusat sekaligus membentuk koordinator yang sambil jalan kita akan menyiapkan bagaimana pengawalan ke Jakarta tentunya, karena April disinyalir bahwa P3K itu akan dilaunchingkan untuk dosen. Kurang lebih begitu informasi yang saya terima, sehingga sambil berjalan terpenting struktur kepengurusan ini sudah terbentuk, kemudian meeting selanjutnya saya koordinasi dengan Pak Mukhtarom dan Pak Adi Cahyadi, dan mohon sekali kesediaan dan informasi-informasi dari tim formatur yang lain, karena juga bagaimana kita melanjutkan estafet kepengurusan, dan tidak hanya itu, tapi estafet perjuangan informasi-informasi yang dahulu, sehingga ada ketersambungan informasi dan data yang kita akan lakukan nanti. Baik, itu saja. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal informasi saran pada tim formatur. Pas. Disudahi dulu. Cukup ya. Cukup. Tadi Pak Mukhtarom. Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wah, Pak Ketua baru menampakkan ini. Kalau begitu suruh doa aja Pak Ketua itu. Betul. Baik, untuk menambah barokah dari struktur dan apa yang diputuskan tim formatur, monggo kami persilakan untuk Pak Ketua Demisioner untuk memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesuksesan perjuangan kita. Kami persilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuzafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minas sifaq wan nifaq wa Amin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna wa tubna tiba'ahu adil batilan batilan wa ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doa barokah dari Pak Ketua Demisioner. Baik, itu saja
pertemuan tim Formatur pada kesempatan kali ini. Saya selaku pembicara dan seterusnya, maaf apabila ada salah dan khilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak, kawan-kawan semua. Nanti kita Ya, sambung. Ya, Waalaikumsalam. izin live juga Pak. Siap. Pak Ibnu, Mas Ubed, Pak Adi. Izin live juga Pak ya. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya juga izin dulu. Izin keluar dulu, Bang. Siap. Waalaikumsalam.